Kapal motor Sabuk Nusantara 91 mengalami kebakaran di Pelabuhan Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur. 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas akibat kebakaran ini. Detik-detik evakuasi penumpang kapal motor Sabuk Nusantara yang terbakar di Pelabuhan Masalembu, Sumeneb, Madura, Jawa Timur pagi tadi berlangsung dramatis. Kepulan asap pekat yang hampir memenuhi seluruh ruangan kapal membuat sejumlah penumpang pingsan sehingga harus ditandu. Sejumlah petugas TNI dan Polri dibantu petugas sah bandar Pelabuhan Masalembu sempat kesulitan saat mengevakuasi penumpang. Penyebab daripada kebakaran itu adalah dari puntung rokok yang dibuang sembarangan sehingga mengenai kasur yang berbusa, kasur yang dengan bahan busa sehingga mengakibatkan percikan api dan membakar seluruh atau sebagian dari ruang kantin tersebut. Akibat kebakaran ini 1 orang yakni petugas kantin meninggal sementara 3 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Saat kebakaran terjadi sebanyak 20 orang penumpang berada dalam KM Sabuk Nusantara 91. Kini seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Pemuda asal Madiun yang diduga membantu hacker Bjorka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia mengaku menjual kanal Telegram pribadi kepada admin Bjorka seharga $100 Amerika Serikat. Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang menjadi tersangka kasus Bjorka, meminta maaf. Pemuda 21 tahun ini mengaku telah menjual kanal Telegram pribadi kepada admin Bjorka seharga $100 Amerika Serikat atau sekitar Rp1.400.000. Usai berstatus tersangka, Agung tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Iya, kan soalnya kan saya memang nggak bocorin data itu, cuma kayak ngasih sarana buat hackernya gitu. Sarananya apa? Lewat channel Telegram itu. Oh, dia yang buat itu benar jenengan? Iya, saya yang buat. Saya jual ke dia. Harga $100 itu. Terus dia bisa ngepost itu. Saya juga masih di situ juga. Masih ada di situ? Iya, masih ada di channel itu, belum keluar. Nunggu 7 hari kan, transfer kepemilikan channel kan nunggu 7 hari dulu. Saya belum ada syarat yang belum saya penuhi gitu. Ya menyesal sekali. Merasa bersalah enggak, Mas? Merasa bersalah. Terus himbauannya apa, Mas? Kepada anak-anak muda atau yang lain-lain? Ya buat anak-anak muda dan yang di bawah saya, hati-hati aja kalau main medsos ya, itu bahaya banget. Telegram aja bisa kayak gitu. Sebelumnya Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena diduga ikut membantu Bjorka membobol data yang tersebar di internet. Mengamankan ya tersangka inisial MAH ya. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism ya. Selanjutnya channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2022, dalam tanda petik, Stop Being Idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022, dalam tanda petik, The next leaks will come from the President of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022, dalam tanda petik, to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Sebelumnya Agung ditangkap polisi di tempat kerjanya di sebuah toko es waralaba Kamis kemarin. Awalnya Agung diperiksa sebagai saksi, kemudian usai berstatus tersangka, Agung dipulangkan ke rumahnya Jumat pagi. Orang tua Agung mengaku kaget atas penangkapan anaknya. Menurut mereka, anaknya yang lulusan SMA bahkan tak memiliki komputer dan hanya berprofesi sebagai penjual es. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Ya, penjual es yang menjual kanal telegramnya ke Bjorka dijadikan tersangka, sementara Bjorka hingga kini belum juga terungkap. Apa yang membuatnya sulit ditangkap dan apakah penetapan tersangka bagi penjual es yang diduga kaki tangan Bjorka sudah tepat? Kami akan membahasnya bersama akademisi dan praktisi cyber law dari Universitas Padjadjaran dan Rifanto Budianto. Dan sebelumnya, Muhammad Agung Hidayatullah, tersangka peretasan data, sudah bersedia mengikuti wawancara langsung sore ini, namun mendadak mengundurkan diri. Selamat sore Pak Rifanto, apa kabar? Selamat sore, kabar selalu sehat dan tetap semangat. Ya, Pak Danrif, sebetulnya seberapa vital peran pemuda penjual es asal Madiun yang bahkan tidak punya komputer atau gawai canggih, hanya lulusan SMA, dalam kasus kebocoran data yang melibatkan hacker Bjorka ini? Tentunya kita harus melihat dari 3 aspek utama ya. 1, aspek teknologikal, 2, aspek sosial, dan ketiga adalah aspek legal. Artinya perbuatan yang dilakukan memang nampaknya secara aspek sosial, ya masa umur segitu bisa sanggup berinteraksi dengan seorang hacker kelas dunia misalkan. Oh, masa hanya penjual es, memang itu yang dilakukan strateginya. Jadi teman-teman pemuda, anak-anak yang memiliki interaksi dengan teknologikal, dengan akses data itu sudah memadai. Tidak perlu kita berpikiran harus punya tingkat kemampuan seorang operator atau seorang coding programmer. Ini yang memang strategi awal adalah selalu mencari sosok-sosok yang sudah diinikan semenjak lama untuk menjadi ya kalau bahasa mudanya yang menjadi kaki tangan secara digital. Artinya pendekatan yang dilakukan kepolisian sudah tepat agar ini bisa menjadi literasi dan pembelajaran untuk kita semua bahwa sesuatu yang nampaknya keren, punya konten, itu tidak identik secara aspek legal benar. Nah, oleh sebab itu ini suatu fakta yang membuka mata kita semua. Berhati-hati apabila ada sesuatu yang sifatnya tren secara teknologikal, tapi dia secara legal dilarang atau salah, jangan coba-coba masuk ke wilayah interaksi digitalnya. Walaupun kan saya hanya membuka akun, ya memang pertama disuruh buat akun, tapi kemudian nanti akun itu digunakan kalau dalam cybercrime itu sebagai alat melakukan kejahatan. Baik, tapi untuk tersangka memang tidak ditahan, hanya dikenakan wajib lapor. Apakah memang hukum kita seperti itu memperbolehkan, mungkin karena saat ini statusnya hanya menjual akun, hanya membuatkan tidak terlibat secara langsung dalam hacking data-data yang kita punya? Apakah tidak apa-apa seperti itu, Pak Danrif? Kalau kita melandaskan kepada Undang-Undang ITE, apa yang tadi disampaikan memang sangat tepat menurut saya. Karena sifat dari penerapan Undang-Undang ITE dan juga memang ini arahan dari Bapak Presiden dan juga diamini oleh Kominfo, kemudian Kepolisian, Kapolri maupun Jaksa Agung adalah kita menggunakan pendekatan retroactive justice. Artinya ini masih dalam damage control management. Kalau tidak di TSK-kan dulu, khawatirnya nanti yang lain akan mengikuti jejak atau cara seperti itu. Beramai-ramai orang membuat kanal dengan identitas Bjorka, bisa Bjorkanism, bisa Bjorkanalitas, bisa Bjorko, apapun yang akan mengarah ke sana. Jadi ini damage control management dihentikan dulu sebagai bentuk preventif teknologikal dan legal, sehingga rakyat Indonesia khususnya, terutama pemuda-pemuda, juga ya pemudi juga termasuk, itu agak tertahan untuk pengen keren nih, pengen punya akun Twitter, bikin di Twitter. Kan ini Twitter dihabisi itu Bjorka. Dia mau protes kayak apapun karena dia menyebarkan data yang bersifat hacking, itu Twitter tentunya atas permintaan pemerintah Indonesia udah nggak bisa, apapun related with Bjorka will be suspend or will be deleted. Atau yang memohon pertama tidak akan. Makanya pendekatan retroactive justice ini bagus. Baik. Bahkan saya juga baca dari berita bahwa tersangka tidak ditahan. Artinya apa? Pendekatan yang tadi saya katakan sosial, lebih kepada kemanusiaan. Dia bukan kaki tangan,
Tapi apabila kaki tangan Baik. itu diteruskan, maka akan ada ribuan kaki yang akan mengikutinya. Ya. Ada ribuan yang akan mendaftarkan akun atas nama Bjorka. Dan nanti Bjorka akan menjadi suatu jaringan network yang Baik. akan sulit untuk ditemui atau ditemukan siapa sebenarnya Bjorka ini, apakah dia Baik. organisasi atau dia individu. Begitu. Baik, Pak, kami juga memiliki keterangan dari Muhammad Agung Hidayatullah yang telah dijadikan tersangka peretasan data dan juga terafiliasi dengan Bjorka. Kita dengarkan bersama. Kan soalnya kan saya memang nggak bocorin data itu, cuma kayak ngasih sarana buat hackernya gitu. Sarannya apa? Lewat channel Telegram itu. Oh, dia yang buat itu bener jenengan? Iya, saya yang buat. Saya jual ke dia. Harga $100 itu. Terus dia bisa ngepost itu. Saya juga masih di situ sudah. Masih ada di situ? Masih ada di channel itu, belum keluar. Nunggu 7 hari kan, transfer kepemilikan channel kan nunggu 7 hari dulu. Saya belum ada syarat yang belum saya penuhi gitu. Nunggu 7 hari dulu. Tapi Mas Agung tahu nggak kalau itu salah itu? Ya tahu sih Mas, cuma ya masa kayak gini aja ketangkep kan, itu awalnya cuma iseng kan, bikin itu, kok bisa ternyata bikin channel yang menyerupai persis gitu, gitu kan Mas ceritanya. Itu pertama saya buat itu rame banget itu Mas, langsung rame itu channelnya itu. Saya posting di 3 postingan itu kopas semua dari grup. Ya, Pak Danrif, tadi tersangka pemuda Madiun ini mengaku dibayar oleh Bjorka karena menjual kanal Telegram pribadinya. Seharusnya bisa ditelusuri ya dari aliran dana transfer uang tersebut untuk mengetahui keberadaan Bjorka. Sebetulnya seberapa sulit memburu Bjorka ini, Pak Danrif? Pertanyaan yang sangat relevan, karena kalau kita sudah bicara platform aplikasi Telegram, itu memerlukan ibaratnya suatu proses yang juga tidak sesederhana yang kita bayangkan kalau kita ke Twitter ya. Ini fakta yang memang kita alami, dan pada saat saya membantu Menkominfo Rudiantara pada saat itu, ini ada tahapan-tahapan yang tentunya bisa diakselerasi apabila ini memang suatu hal yang akan mengganggu keamanan nasional, mengganggu ketertiban nasional, dan menimbulkan ketidakadilan secara hukum. Kita bukan akan mengikuti transaksi keuangannya, karena transaksi keuangan dia pakai Bitcoin. Ini lebih susah lagi untuk kita di-trace. Jadi by technical, secara teknologikal, sebetulnya memang ini dirancang semua. Saya tidak percaya kebetulan, saya percaya bahwa ini semua didesain untuk sedemikian rupa. Kebetulan saja yang bisa sama teman-teman Kepolri trace dan tracking, dan akhirnya ditemui pin poinnya adalah seorang sosok di Madiun dimaksud, itu memang karena bukan mengikuti alur Bitcoin, tapi mengikuti alur pendaftaran Telegram, penggunaan nama alamat, dan dikejar IP atau katakanlah pinpoint dari aplikasi di mana dinyalakan. Jadi bukan handphone lagi. Jadi aplikasinya yang dicari, di mana yang menyalakannya. Begitu. Jadi transaksi komersialnya dengan menggunakan Bitcoin kan itu untuk menutup dan mengubur jejak digital. Tapi karena masih menggunakan aplikasi umum yang namanya Telegram, maka teman-teman Polri tentunya memiliki suatu kemampuan dan terbukti begitu. Baik Pak Danrif, kita juga ingin mengetahui sebenarnya di saat ini di mana posisi Muhammad Agung Hidayatullah, karena tadi sempat mengkonfirmasi kepada kami akan bisa menjadi narasumber sore ini, namun membatalkan menjelang tayangan ini on air, dan kita sapa rekan kami Arif Wahyu Effendi yang saat ini berada di sekitar rumah pemuda asal Madiun yang diduga membantu hacker Bjorka ini. Selamat sore Arif, saat ini apakah memang di mana posisinya dari Agung ini? Ya, selamat sore Wilson dan Safa. Saat ini kami berada sekitar 500 meter dari rumah Muhammad Agung Hidayatullah atau MH yang posisinya berada di belakang kami berdiri ini, di Dusun Mawasari, Desa Banjar Sari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Saat ini MH bersama keluarganya berada di rumah, namun tadi mendadak mengundurkan diri dari
rencana dialog bersama, wawancara bersama dengan iNews TV di program iNews sore ini tanpa memberitahukan sebabnya. Wilson, Safa. Baik, tapi apakah ketika Anda ke rumah Agung ini ada orang tua atau mungkin kerabat yang tinggal dan apa tanggapan mereka? Pagi tadi kami sempat menemui MAH di rumahnya bersama dengan ibunya, Ibu Prihatin dan kakaknya Noviani. Sementara orang tuanya bapaknya berada di sawah bekerja sebagai petani. Ada hal yang ingin kami sampaikan bahwa pertama, Agung mengakui bersalah atas apa yang diperbuatnya, yaitu menyediakan channel Telegram yang dibuatnya dan diberi oleh Bjorka. Sehingga dari situ Bjorka menggunakan untuk memposting apa yang menjadi semacam kampanye Bjorka terhadap kegiatan peretasan yang dilakukan ke beberapa pejabat negeri maupun lembaga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis kami tanyakan bagaimana proses pembayaran yang diterima Agung dari Bjorka. Agung menjelaskan bahwa proses pembayarannya melalui Bitcoin, termasuk komunikasinya melalui Telegram. Dia menerima uang $100 itu dalam bentuk Bitcoin, yang kemudian dengan aplikasi yang dia miliki, yang ada di program-program banyak di aplikasi handphone, smartphone, itu bisa dirubah masuk ke rekening bank digitalnya dan kemudian baru dipindah ke rekening bank miliknya. Menurut pengakuan Agung, sebagian uang $100 itu ketika dicairkan bisa digunakan untuk mencicil kredit sepeda motor dan beberapa kebutuhan yang lain. Wilson, Safa. Baik, Arif, singkat saja. Sekali lagi kami ingin konfirmasi. Ketika Anda ke rumahnya, Agung tidak terlihat di rumahnya? Hari ini rumah Agung tertutup, tidak seperti pagi tadi. Ketika pagi tadi sangat terbuka, kami terima dengan baik, wawancara dengan baik, tetapi hari ini tadi memberitahukan bahwa tidak berkenan untuk wawancara dan rumahnya dalam kondisi tertutup, tapi berada di rumah. Baik, terima kasih Arif Wahyu Effendi langsung dari Madiun, Jawa Timur. Kita menuju ke Pak Danrif kembali. Pak Danrif, sebelum ditangkap ponsel Agung, pemuda asal Madiun yang sudah jadi tersangka ini sempat dibeli oleh seseorang yang mengaku polisi. Apa kira-kira tanggapan Anda? Ya, tentunya sebagai seorang yang juga berinteraksi dengan dunia cyber security dan juga terkait cyber law, itu malah harus dipastikan sebagai suatu alat bukti yang akan menjadi dasar. Karena alat bukti elektronik itu kan sebenarnya bukan HP-nya, tapi aplikasi Telegram yang ada di dalamnya. Dan aplikasi yang dimana bisa menerima Bitcoin di dalamnya. Ya, jadi handphone itu sebenarnya adalah satu hal, tapi yang penting adalah SIM card yang di dalamnya. Jadi seringkali kita berpikir, wah nanti data saya di handphone, bukan handphone, ya sebenarnya komputer yang sangat mungil dan sangat sebutnya nano SIM itulah sebenarnya otak dari apapun. Nah, nanti akan diakses, diulang, reakses kembali lewat aplikasi yang ditanamkan di dalam handphone tersebut. Jadi memang itu tindakan tepat untuk katakanlah menyita secara elektronik ya. Kalau hanya menyita barangnya itu tidak bisa menjadikan dasar pembuktian elektronik dalam perbuatan cybercrime. Baik, kita nantikan seperti apa jalannya kasus ini dan apakah pemerintah benar-benar bisa mengungkap siapa orang di balik nama Bjorka. Terima kasih Pak Danrifanto Budianto, akademisi dan praktisi cyber law Unpad, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu Bapak. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya kebakaran sebuah gudang besi di Jalan Joglo-Raya Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Artis Jessica Iskandar diperiksa polisi terkait kasus dugaan penggelapan mobil mewah.